Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita berbincang-bincang dengan peristiwa yang cukup serius ya, yang terjadi di Timur Tengah. Berbicara Timur Tengah, sebenarnya saya sudah cukup banyak maksudnya membuat beberapa video dan juga tulisan di media sosial. Namun karena di Timur Tengah itu situasinya dinamis, maka banyak hal yang terjadi dan kadang-kadang sebagian orang itu terkaget-kaget gitu ya. Karena mungkin tidak mengetahui akar masalah kenapa Timur Tengah itu seperti itu gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini, pada sesi pertama ini saya akan mencoba melihat Timur Tengah itu dari sisi sejarah dulu ya. Nanti kita bahas Sunni Syiahnya, kenapa ada Iran, kenapa ada Arab Saudi, kenapa ada Israel dan seterusnya gitu. Ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat berkumpul, bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti dari Rasulullah SAW. Pengganti maksudnya ini bukan menggantikan Nabi secara posisi kenabian gitu ya, tapi menggantikan pemimpin kaum muslimin gitu. Karena kita tahu bahwa ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu bukan hanya sekedar seorang nabi, tapi juga pemimpin kaum muslimin pada waktu itu gitu. Boleh dibilang pemimpin kaum muslimin sedunia ya. Karena Islam waktu itu baru menyebar di Makkah dan Madinah dan berpusat pemerintahannya ada di Madinah dan sekitarnya, maka Rasulullah adalah pemimpin tertingginya pada waktu itu. Segala macam hal permasalahan diadukan kepada Rasulullah dan sudah mencarikan solusinya, termasuk permasalahan-permasalahan umat gitu ya. Kemudian Rasulullah wafat, para sahabat kemudian bermusyawarah, bermufakat untuk menghasilkan sebuah keputusan dan terpilihlah Abu Bakar gitu. Kemudian sepeninggal Abu Bakar, umat Islam kembali bersepakat ya, para sahabat waktu itu bermusyawarah dan terpilihlah Umar. Demikian juga ketika Umar wafat gantikan oleh Utsman bin Affan sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa Utsman bin Affan kita tahu bahwa terjadi huru-hara ya. Huru-hara, ada sekelompok orang yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, kemudian melakukan aksi demo ya. Aksi demo dalam tanda kutip gitu ya di Madinah. Karena Utsman bertempat tinggal di Madinah, dan memang Madinah ini sejak Rasulullah sampai di masa Utsman jadi sentral ya pemerintahan pada waktu itu gitu. Nah, singkat cerita, orang-orang ini melakukan aksi demo gitu ya di kediaman Utsman. Tahu-tahu datang beberapa orang, kemudian mereka memanjat bagian belakang rumahnya Utsman, menghindari para pendemo di depan. Minta tahu bahwa Utsman sedang berada di dalam rumah. Maka mereka lewat atap kemudian masuk ke dalam ruangan Utsman dan langsung melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman terbunuh, umat Islam gempar begitu di Madinah. Nah, tentu saja kematian Utsman menyebabkan problem ya. Pertama, tentu saja umat Islam harus bersepakat, bermusyawarah lagi untuk menentukan siapa pengganti Utsman, dan
Akhirnya alhamdulillah terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Namun ada kerabat dari Utsman bin Affan, ya tentu saja orang-orang yang cukup berpengaruh ya, seperti Muawiyah yang pada waktu itu menjadi gubernur di daerah Syam, di Damaskus. eh, Beliau ini tidak setuju ya, bukan tidak setuju ya, beliau ini setuju saja eh, pengganti Utsman itu adalah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah itu kan. Namun beliau punya pendapat yang berbeda. Beliau pendapat bahwa eh, harus ditangkap dulu, harus dicari dulu, ditangkap dulu siapa pembunuh Utsman. Baru eh, Muawiyah mau membaiatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun Ali berpendapat lain. Ali inginnya umat Islam itu harus bersatu dulu gitu. Karena ketika di masa-masa akhir pemerintahan Utsman kan ada masalah ya, masalah perpecahan begitu. Maka Ali ingin semuanya bersatu dulu, baru sama-sama dicari pembunuh Utsman bin Affan. Nah, Muawiyah tetap dengan pendiriannya, cari dulu pembunuh Utsman baru saya membaiat itu. Ali tidak, Ali maunya baiat dulu baru cari pembunuh Utsman. Akhirnya kedua orang ini saling bertahan dengan pendapatnya masing-masing begitu. Nah, karena Muawiyah tidak mau membaiat Ali, maka Ali bersikap tegas ya. Karena kita tahu bahwasanya Ali ini kan sahabat Nabi yang tegas ya. Beliau ini juga orang yang berilmu, tempat untuk para sahabat bertanya gitu kan. Tapi beliau ini juga orang yang tegas, terutama dalam hal pemerintahan begitu. Kita tahu bahwa Ali ini tidak satupun peperangan yang beliau tidak ikut gitu ya. Hampir semua peperangan di zaman Rasulullah dan para sahabat itu beliau ikut gitu. Jadi sikap beliau itu memang luar biasa tegas. Nah, tentu Ali agak kurang senang juga ya, kurang enak juga karena ada yang tidak mau membaiatnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus gitu. Nah, melihat situasi ini ya, situasi yang memanas ini antara kedua belah pihak, maka Aisyah radhiyallahu anhu berinisiatif gitu. Aisyah istri Rasulullah berinisiatif mendamaikan berinisiatif mencari pembunuh Utsman gitu, agar polemik ini tidak berlarut-larut gitu, agar ketegangan antara Ali dan Muawiyah ini tidak berlarut gitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengajak beberapa orang sahabat waktu itu berinisiatif mencari pembunuh Utsman. Karena pembunuh Utsman ini kan diduga larinya ke Kufah ya. Kufah pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Jadi di masa Ali pemerintahan itu dari Madinah pindah ke Kufah ya. Kufah itu sebuah kota di wilayah Irak gitu ya. Irak sekarang gitu. Nah, karena dugaan pada waktu itu pembunuhnya Utsman lari ke Kufah gitu ya, di kawasan Kufah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengajak beberapa orang sahabat seperti Tolha, Zubair dan lain-lain, dan tentu saja mereka juga membawa pasukan begitu. Berangkatlah Aisyah dan sahabat pergi ke daerah Kufah gitu. Dalam perjalanan pasukannya Aisyah ini didatangi oleh Ali gitu. Ya, Ali dan juga pasukan gitu ya. Kemudian terjadi dialog gitu ya antara Aisyah dengan Ali. Ya biasa-biasa saja. Ali nanya mau ke mana gitu kan. Maka Aisyah menjawab, saya mau pergi ke Kufah gitu kan. Ngapain ke sana? Gitulah kira-kira ya. Percakapan antara Ali dengan Aisyah itu kan. Saya mau mencari pembunuhnya Utsman begitu. Nah, mendengar hal itu tentu Ali bilang, biar kami saja yang mencari ya kan. Itu bukan urusan
Bunda Aisyah lah begitu ya. Karena Ali tentu sangat menghormati ya eh, Aisyah, karena Aisyah ini kan istrinya Rasulullah SAW gitu. Beliau tidak ingin Aisyah tuh ikut terlalu jauh dalam urusan pembunuh Utsman gitu. Karena Aisyah ini bersikeras ya, dia kalau sudah berniat bertekad dari rumah dan sudah dalam perjalanan, tentu beliau tidak ingin balik gitu ya. Nah, terjadi sedikit ketegangan juga gitu ya, perdebatan kecil ya antara Aisyah dengan Ali, namun bukan berarti mereka itu berdua sedang berseteru, tidak ya, cuma perdebatan kecil saja. Dan akhirnya dengan berat hati Aisyah dan rombongan memutuskan untuk balik lagi ke Madinah pada waktu itu ya, kalau tidak salah ya. Tapi karena suasana sudah malam ya, maka Aisyah memutuskan untuk mendirikan tenda bermalam lah gitu ya, dalam di perjalanan itu. Dan Ali juga dan pasukannya juga melakukan hal yang sama ya. Namun dalam ketika malam itu, ketika orang sedang istirahat, tiba-tiba dari pasukan Ali, dari kelompok pasukan Ali itu ada yang melempar anak panah gitu ya, kira-kira gitu, melempar senjata kemudian mengenai kelompok pasukannya Aisyah itu. Nah, terjadilah keributan gitu, tuduh menuduh satu sama lain gitu. Nah, pasukannya Aisyah mengira pasukan Ali itu mau menyerang gitu, maka mereka balas juga melempar anak panah itu kan. Nah, akhirnya terjadi keributan, saling tuduh dan saling tuding, maka tak dapat dielakkan, terjadilah peperangan begitu ya, insiden kecil lah pada waktu itu ya, pada awalnya gitu, insiden kecil. Tapi karena ada provokator ya, ada orang-orang yang memang sejak awal ingin memecah belah umat Islam ini ya. Siapa lagi kalau bukan Abdullah bin Sabah ya. Dalam sejarah kita tahu ada seorang sosok bernama Abdullah bin Sabah. Latar belakang orang ini kan Yahudi gitu, tapi pura-pura masuk Islam gitu. Nah, orang-orang Abdullah bin Sabah inilah yang membuat suasana itu makin kacau dan pertempuran tidak dapat dielakkan pada waktu itu. Dan subhanallah ya, pada waktu itu banyak sahabat yang gugur begitu, sehingga Ali pun tidak bisa berbuat banyak gitu, karena dia tidak bisa mengkondusifkan pasukannya gitu. Dan Aisyah juga begitu ya, karena Aisyah ini berada di atas onta ya, di dalam jadi orang-orang dulu itu kan, kalau yang perempuan ya, mereka naikkan di atas onta, kemudian di atas onta itu ada semacam tempat ya, dibikin yang tertutup semuanya. Sampai-sampai kena saking dahsyatnya perang itu ya, banyak sekali anak panah yang dilepaskan ya, tentu saja oleh pasukannya Ali ya, entah memang pasukan Ali betulan atau mungkin para pengkhianat ini kan. Banyak sekali anak panah yang meluncur ke arah Aisyah, dan untung saja karena Aisyah ini punya pelindung ya, sehingga anak panah itu hanya mengenai tempat beristirahatnya Aisyah gitu. Nah, ini perang pertama dalam Islam yang berperang itu bukan antara kaum muslimin dengan musuh ya, tapi sesama kaum muslimin gitu. Singkat cerita, keesokan harinya, karena situasi itu sangat mencekam ya, maka
pasukan Esah balik lagi ke Madinah, kemudian Ali juga begitu, berangkat lagi ke Kufah gitu. Nah ini namanya perang Jamal itu, perang onta gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian, karena Muawiyah ini masih bersikukuh ya, tidak mau membaiat Ali untuk menjadi khalifah sebelum yang membunuh Utsman itu ditemukan, maka Ali terpaksa mengirim pasukan ya, ke wilayah Damaskus gitu. Mendengar hal itu, Muawiyah juga berangkat dengan pasukannya gitu. Akhirnya mereka ketemu di daerah Siffin ya. Hanya pertempuran itu namanya pertempuran Siffin ya, antara pasukan Ali dengan Muawiyah. Terjadi dialog yang sangat panjang, tapi dialog ini mengalami jalan buntu dan akhirnya perang tak dapat dielakkan. Nah, terjadilah perang Siffin, perang antara sahabat dengan sahabat gitu. Kelompok Ali, kemudian kelompok Muawiyah. Perang ini luar biasa ya, terjadi berhari-hari dan banyak sekali yang wafat waktu itu, termasuk sahabat Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir itu dari pasukan Ali, kemudian beliau terbunuh. Ketika Ammar bin Yasir terbunuh, maka sahabat terkejut gitu, terutama kelompok Muawiyah itu. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka ingat betul hadis Nabi ya. Nabi pernah berkata, Ammar ini akan terbunuh oleh para pengkhianat gitu. Nah, Ammar di kelompok Ali tentu dibunuh oleh pasukan Muawiyah. Nah, karena tidak mau disudutkan, maka pasukan orang-orang dari Muawiyah nih, pasukan Muawiyah ini bilang begini gitu. Ini ada dialog yang lucu ya. Bukan kami yang membunuh Ammar gitu, tapi yang membawa Ammar ke sini itulah yang membunuh itu. Maksudnya siapa yang bawa Ammar ke perang Siffin? Ya Ali gitu ya. Nah, jadi singkat cerita ya, para ulama dalam hal ini sepakat bahwa Ali di pihak yang benar gitu, dan Muawiyah di pihak yang keliru gitu. Namun karena Muawiyah dan Ali ini sama-sama sahabat Nabi yang mulia ya, tidak ada yang lebih mulia setelah Rasulullah selain sahabat, termasuk apalagi dibandingkan kualitas sahabat dengan orang-orang muslim zaman sekarang gitu. Muawiyah berijtihad dan ijtihadnya salah tapi dapat 1 pahala. Ali berijtihad dan ijtihadnya benar dapat 2 pahala itu. Nah, ini perang Siffin ya, perang kedua antara sahabat dengan sahabat. Nah, apa hubungannya dengan konflik di Timur Tengah? Kita melihat ya, konflik Timur Tengah itu kan bukan hanya pasukan Israel dengan kaum muslimin ya, antara negara Islam dengan negara Yahudi gitu, antara pasukan Amerika dengan pasukan kaum muslimin gitu ya, negara Islam itu, tapi juga antar sesama negara Islam, bahkan sesama muslim gitu ya, konflik itu. Saya tidak membandingkan kaum muslimin Timur Tengah itu kualitasnya sama dengan sahabat, nah, ini jauh sekali itu kualitas mereka itu. Namun dalam hal ini para sahabat saja sepeninggal Rasulullah, mereka bisa mengalami hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan ya, yaitunya perang antara sesama sahabat ya. Ya, kalau kita lihat memang pemicunya dalangnya kan tentu bukan sahabat ya, tapi ada pihak ketiga gitu ya. Tapi orang seperti sahabat Nabi ya, kualitasnya seperti itu ya, bisa juga mengalami kesalahan gitu ya, dan terpengaruh oleh provokasi para musuh dan propaganda musuh. Apalagi ya kaum muslimin zaman sekarang itu yang jauh
kualitasnya di bawah sahabat gitu. Saya tidak membenarkan perang itu terjadi ya gitu, tapi kita harus bisa melihat dalam hal ini bagaimana sikap kita bijak ya dalam melihat ini. Mungkin orang menganggap penyebab Timur Tengah itu tidak nyaman ya, selain bergejolak konflik itu karena Iran gitu. Iran yang Syiah lagi ya. Kita tahu bahwa memang Iran itu punya kelompok-kelompok milisi ya. Bahkan kelompok milisinya itu sudah bisa menguasai sebuah negara. Contohnya Hizbullah ya di Lebanon, kemudian Houthi di Yaman, kemudian juga ada kelompok-kelompok di Irak itu ya, di Bahrain dan lain-lain gitu. Proksinya Iran gitu. Tapi apakah itu saja? Ternyata tidak gitu ya. Penyebab konflik di Timur Tengah itu berlarut ya tentu saja ada faktor Israelnya di sana gitu kan. Tapi sebelum ada Israel di sana, konflik kan juga sudah terjadi ya di kawasan Timur Tengah itu. Konflik sekte lah, aliran, kelompok dan seterusnya. Jadi bukan masalah Sunni Syiah saja, tapi Sunni sesama Sunni pun berkelahi gitu kan. Syiah sama Syiah pun juga berperang gitu. Ya. Jadi banyak sekali faktor sebabnya. Apalagi ya akhir zaman ini gitu kan. Orang mudah saja berkonflik ya. Seolah-olah masalah itu bisa selesai dengan konflik gitu ya. Nah, oke. Itu baru pembukaan ya. Nanti kita bahas sejarah berikutnya. Kenapa Timur Tengah itu seperti itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.